Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Oke, hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang. Jadi bisa resonate ya, bisa juga tidak sama sekali. Ambil pesan positif dari pembacaan aku, buang negatifnya. Kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Dan bagi teman-teman yang ingin personal reading secara pribadi, silakan hubungi nomor aku di deskripsi video di bawah, dan personal readingnya berbayar ya. Oke, tema readingan hari ini, apa pendapat orang asing atau kenalan tertentu tentang kamu ya. Pendapat orang asing atau kenalan tertentu tentang kamu. Apa pendapat orang asing atau kenalan tertentu tentang kamu? Apa pendapat orang asing atau kenalan tertentu tentang kamu? Aku mulai saja. Apa pendapat orang asing atau kenalan tertentu tentang kamu? Apa pendapat orang asing atau kenalan tertentu tentang kamu? Apa pendapat orang asing atau kenalan tertentu tentang kamu? Pendapat orang asing, kamu tuh sangat religius atau sangat spiritual, atau mungkin perubahannya mungkin dalam bulan ini, beberapa bulan ini, atau di dalam tahun ini gitu ya. Perubahan kamu ini pendapat orang asing sih, atau kenalan tertentu ya. Kamu sangat mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, mungkin taat beribadah, rajin ke tempat ibadah, atau ya waktu kamu habis dengan mungkin berdoa gitu ya, lebih religius lah gitu. Atau mungkin beberapa menjadi pemimpin agama sekarang gitu. Angka 16, angka 6. Apalagi pendapat orang asing atau kenalan tertentu tentang kamu. Wow, hidup kamu nih banyak penggodanya. Ya, mungkin kamu begitu cantik, begitu menarik, begitu tampan, begitu tergoda kali ya. Pendapat orang asing ini atau kenalan tertentu bahwa kamu itu mungkin semakin kamu mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin kamu taat ibadah, semakin banyak penggodanya, semakin banyak ingin menggoda kamu. Entah yang menggoda kamu hal-hal yang terlihat maupun yang tidak terlihat ya, itu ya. Atau mungkin gini teman-teman, pendapat orang asing atau kenalan tertentu tentang kamu, hidup kamu dulu tuh seperti ada kemelekatan yang susah banget untuk kamu lepaskan gitu. Atau banyak sekali godaan dalam hidup kamu ketika kamu mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih taat berdoa. Mungkin kemelekatan ini bisa kamu lepaskan, kebiasaan-kebiasaan tidak sehat ini bisa kamu lepaskan, atau yang tergoda ini yang membuat kamu melekat bisa dihempaskan ya. Aku melihat seperti itu sih. Ada sesuatu yang mungkin yang membuat kamu di sini mungkin dulu kamu banyak amarahnya, banyak iri dengkinya, banyak dendamnya, banyak emosinya, mungkin banyak borosnya, banyak tergoda. Hal-hal yang menggoda itu kan banyak gitu ya, bisa dalam uang, dalam hal apapun. Tapi sekarang kamu mungkin berusaha untuk melepaskan hal-hal yang tidak baik itu, hal-hal negatif itu di dalam diri kamu dengan taat beribadah gitu. Angka 7, angka 10. Apalagi pendapat orang asing atau kenalan tertentu tentang kamu. Kamu itu cara bicaranya itu tajam, bisa setajam silet kali ya. Kalau kamu ngomong tuh tegas, ngenes ya, tajam banget sampai menusuk di sumsum tulang belakang kali ya. Bercanda ya. Dan di sini ada buku di bottom of the deck, pendapat orang asing atau kenalan tertentu tentang kamu. Kamu begitu tertutup sih, susah mungkin orang menebak kamu. Kamu begitu misterius, penuh rahasia, atau ada yang kamu sembunyikan dari mereka.
dari orang-orang asing ini atau kenalan tertentu ini, atau memang kamu buku ini bisa diartikan kamu tuh cerdas, ilmunya banyak, berpengetahuan luas ya, mungkin berpengetahuan secara agama juga iya gitu ya, entah kamu mentor agama, mentor spiritual ya, atau memang kamu tuh diam-diam tapi kamu punya segudang ilmu pengetahuan sosial. Bercanda, ilmu pengetahuan ini ya mungkin ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan terkait hal-hal spiritual atau hal-hal yang lainnya gitu. Angka 26, angka 10 ya, mungkin ini pendapat orang asing ya, mungkin satu pekerjaan dengan kamu, mungkin kamu orang lama di situ setahun, 2 tahun, 3 tahun, ada orang asing baru bekerja seminggu, sebulan, beberapa hari. Ini pendapat mereka tentang kamu ya, satu sekolah kah, mungkin satu ruang kerja ya, mungkin satu kantor dengan kamu, mungkin sesama guru, sesama dosen, sesama mentor gitu ya, antara rekan kerja, partner bisnis, antara atasan dengan bos, mungkin seperti itu ya. Oke, aku ambil kartu tarotnya. Apa pendapat orang asing atau kenalan tertentu tentang kamu? Apa pendapat orang asing atau kenalan tertentu tentang kamu? Apa pendapat orang asing atau kenalan tertentu tentang kamu? Apa pendapat orang asing atau kenalan tertentu tentang kamu? Oke, aku mulai saja. Apa pendapat orang asing atau kenalan tertentu tentang kamu? Bisa jadi beberapa dari teman-teman pendapat orang asing di sini, kamu tuh mungkin pernah broken heart, pernah disakitin, pernah dikecewain, pernah mungkin kamu terluka oleh seseorang di sini. Ya, pernah tersakiti. Ya. Atau mungkin saat ini pendapat orang asing atau kenalan tertentu, mungkin kamu lagi ada banyak beban, atau banyak beban keuangan, karir, atau banyak beban terkait masalah percintaan kamu dengan seseorang itu, entah kamu baru disakitin gitu ya, dikecewain, ditinggalin gitu ya. Aku melihat seperti itu, seperti kamu terluka gitu ya. Namanya juga pendapat ya, ada benarnya, ada nggak benarnya, iya kan? Iya ya, pasti ada benar, ada juga yang salah. Kan ini pendapat teman-teman. Pendapat itu kan kadang melihat dari sampulnya, bukan isinya. Yang mana mungkin orang tahu isi hatinya kita. Iya atau betul? Iya, mungkin sebagian 20%-nya, 30%-nya tahu ya. Mungkin 70%-nya nggak bisa ditahu. Kecuali kamu jujur dengan mereka ya gitu. Apa pendapat orang asing atau kenalan tertentu tentang kamu? Aku melihat beberapa dari teman-teman, mungkin beberapa kamu masih single, kamu menikmati single kamu, menikmati kesendirian kamu mungkin dengan hidup yang mewah sih. Ya, kalau kamu mungkin beruntung secara finansial, punya karir yang bagus, punya pekerjaan yang bagus, mungkin seorang pembisnis yang berhasil dan sukses ya. Pendapat orang asing atau kenalan tertentu tentang kamu, mungkin kamu disakitin terkait cinta ya. Dan begitu pun sebaliknya. Kalau aku melihat kalau hal-hal finansial kamu stabil, mapan, berkecukupan, ini pendapat orang asing ya. Kamu bisa membeli sesuatu yang mewah, bisa itu pakaian, bisa itu tanah, rumah, kendaraan. Tapi urusan asmara mungkin kamu sering dibohongin, sering dimanfaatin, atau sering dikecewain. Itu pendapat orang asing. Apa benar atau betul? Apa betul atau benar? Bercanda ya, supaya tidak ngantuk ya. Mereka melihat kamu, pendapat orang asing ini dia stabil kok, tajir ini wanita, tajir ini pria, tapi sering dikecewain gitu. Ya, pendapat orang asing mungkin kamu sudah berumur ya, kepala 3, kepala 4, kok dia belum menikah ya, kok dia kayak menikmati kesendiriannya gitu ya. Ya mungkin beberapa karena kamu trauma gitu ya, trauma nggak mau menikah ya, mungkin ada trauma-trauma di masa lalu, sering dikecewain, sering dimanfaatin gitu ya, makanya malas untuk menikah ya, beberapa seperti itu.
Oke, apa pendapat orang asing atau kenalan tertentu tentang energi galau-galau? Apakah beberapa teman-teman lagi galau, sedih, hampa, loneliness, kesepian? Share ya di kolom komentar, nanti aku kirim kirim kurir cinta. Di sini aku melihat ini apakah benar atau enggak ya pendapat orang asing kenalan tertentu. Kamu lagi galau, seperti kamu menyimpan kesedihan yang sangat dalam yang kamu simpan rapat-rapat gitu ya. Keuangan kamu oke, mapan, pintar mencari uang, tajir, tapi dalam urusan asmara, urusan percintaan, pendapat orang asing bahwa kamu sering disakitin, atau saat ini kamu lagi galau-galaunya, lagi sedih-sedihnya, baru saja ditinggal oleh seseorang, baru saja disakitin, diduain ya, dan jika kamu lagi menyelimuti kesedihan, entah mungkin kamu baru ditinggal oleh orang-orang yang kamu sayang, pasangan kamu, pacar kamu gitu ya, kamu lagi sakit hati karena cinta, ini sakit hati karena ditinggal, sakit hati atau karena diduain gitu ya. Ini pendapatnya. Pendapat orang asing, mungkin mereka melihat kamu sering galau, sering sedih, sering nangis, mungkin beberapa ya. Mereka tahu kamu menyembunyikan rasa sakit yang sangat dalam, tapi kamu pendam. Mungkin kamu dikit-dikit mewek, dikit-dikit mengeluarkan air mata gitu kalau mengingat kembali mungkin kamu disakitin, kamu diduain gitu ya. Ya. Apakah benar kamu di sini lagi sedih, teman-teman, lagi galau? Alasannya kenapa? Share di kolom komentar ya. Itu. Tapi kamu sembunyikan di sini. Apa pendapat orang asing atau kenalan tertentu tentang kamu? Pendapat orang asing atau kenalan tertentu tentang kamu. Sedih lagi. Entah kamu sedih ini karena ditinggal oleh seseorang, teman-teman. Sedih karena mungkin banyak penghambat, rintangan hubungan kamu dengan seseorang ini. Entah mungkin baru ditinggal oleh, ini bagi yang resonate ya, mungkin baru beberapa minggu, beberapa bulan ya, mungkin pasangan kamu meninggalkan kamu, orang yang kamu sayang meninggalkan kamu, entah itu siapapun itu yang meninggalkan untuk selamanya, atau mungkin meninggal karena kalian berakhirnya hubungan kalian gitu ya. Karena di sini aku melihat pendapat orang asing atau kenalan tertentu tentang kamu, kamu lagi menyelimuti energi kesedihan, energi kehampaan, energi kayak kamu sedih banget, kamu sedih mungkin karena ada penghambat, penghalang mungkin dalam hubungan kamu dan seseorang, tapi kamu masih setia menunggu seseorang itu, entah seseorang itu meninggalkan kamu karena jarak ya, karena mungkin LDR ya, pasangan kamu bekerja di luar kota, di luar pulau atau di luar negeri, kamu masih setia menunggu pasangan kamu pulang. Itu pendapat orang asing. Pendapat orang asing itu ya, kamu kamu tuh setia banget menunggu suami atau istri kamu pulang. Kamu di dalam menunggunya kamu sedih gitu ya, sedih karena itu, sedih karena jarak kah memisahkan kalian, atau sedih baru ditinggal oleh seseorang, apakah itu pergi selamanya atau sementara waktu karena karir, karena pekerjaan. Angka 55, mungkin kamu sering melihat angka itu 55, atau kamu anak kelima, lahir tanggal 5, lahir di bulan Mei, Taurus, Gemini, atau apapun terkait dengan angka 55 di sini ya. Itu sih aku melihat, kok aku yang sedih ya. Dan pendapat orang-orang asing atau kenalan tertentu tentang kamu juga di sini, kamu sekarang banyak perubahan di dalam diri kamu, perubahan secara materi ya, mungkin perubahan yang tidak terduga-duga dalam hidup kamu, perubahan yang sangat positif dalam hidup kamu, terutama mungkin perubahan keuangan kamu. Itu pendapat orang asing ya, yang aku bilang kamu mungkin beruntung dalam keuangan, mungkin dalam hubungan asmara, percintaan kamu dengan seseorang kurang beruntung gitu, entah disakitin, ditinggalin, atau apapun di sini yang membuat kamu sedih, yang membuat kamu galau berkepanjangan gitu loh, teman-teman ya.
Itu aku melihat sih ya. Semoga ya kamu beruntung dalam keuangan, apapun yang kamu kerjakan membuahkan hasil, amin. Walaupun dalam percintaan kamu kurang beruntung, mungkin ini ujian untuk kamu ya, harap sabar ya, pasrah kepada Tuhan aja. Jika memang kamu sering disakitin, ditinggalin, diduain, atau sering dimanfaatin ya, pasrah aja, nggak usah ditangisin teman-teman. Itu pesan untuk kamu, nggak usah ditangisin, nggak usah digalaukan, nggak usah disedihkan. Jangan, catatan ya, jangan sedih berkepanjangan, jangan galau berkepanjangan. Galau boleh 2 jam sudah, sedih boleh 1 jam 2 jam sudah, jangan berkepanjangan. Karena kalau kamu sedih berkepanjangan, galau berkepanjangan, itu menarik yang tidak baik datang dalam hidup kamu, paham ya? Gak boleh sedih berlarut-larutan, gak boleh nangis berlarut-larutan. Apalagi kalau kamu nangis di pagi hari, di siang hari, itu umur kamu pendek ya. Menangis di malam hari karena kita mohon pertobatan, mohon ampun kepada Tuhan, itu nggak apa-apa. Kamu keluarkan semua air mata kamu karena kamu mau bertobat, mohon pengampunan kepada Tuhan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nangis di pagi hari, di siang hari karena cinta, karena seseorang, itu tidak baik. Aku sarankan ya, jika ini resonate dengan kamu, tidak boleh sedih di pagi hari, siang hari, tidak boleh nangis di pagi hari dan siang hari. Itu menambah rezeki kamu kurang. Pertama, itu bukan menambah, kamu menarik energi negatif yang sedih-sedih itu datang. Jangan, karena kita hidup ini bukan sendiri, kita hidup berdampingan. Ketika kamu sedih berlarut-larutan, berbulan-bulan, yang sedih-sedih itu masuk ke dalam diri kamu, sehingga kamu sedih sampai kamu pasrah, sampai kamu menyerah gitu, malas untuk hidup. Itu jangan. Ketika kamu sedih, lawan dengan doa. Ketika kamu sedih lagi, lawan dengan doa. Jangan ya. Kalau kamu sedih itu jangan, teman-teman ya. Itu saran untuk kamu ya. Jangan sedih berkepanjangan ya, jangan galau yang kamu mengeluarkan air mata karena seseorang, karena cinta, itu jangan. Kecuali aku ulangi kembali, mengeluarkan air mata karena kamu berdoa di malam hari, mohon pengampunan, kesempatan dari Tuhan, itu nggak apa-apa. Keluarkan semua air mata kamu, unek-unek kamu kepada Tuhan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau mengeluarkan air mata karena seseorang, itu jangan ya. Mungkin kamu beruntung dalam keuangan ya, Tuhan menguji kamu dalam percintaan. Itu kadang hidup kita diuji, teman-teman. Kadang kita beruntung dalam percintaan ya, ujian dalam keuangan. Contohnya aku kayak gitu ya. Kadang kita beruntung dalam percintaan ya, beruntung dalam keuangan, ujian dalam percintaan, terbolak-balik gitu ya. Itu hidup ini banyak ujian. Kalau kita nggak tahu cara menghadapinya ya, mampus kita. Itu energi Scorpio, Leo strong di sini. Energi siapa lagi ya? Ada Leo, Scorpio, Leo strong. Hai Scorpio. Aduh, Pisces, Sagittarius, Virgo ya. Itu ada Aquarius, ada Taurus, itu strong banget hari ini. Bisa zodiak kamu atau mungkin zodiak seseorang yang dealing dengan kamu saat ini ya. Atau cuman energi doang, cek Sun, Moon, Rising, dan Venusnya kalian masing-masing ya. Apalagi pendapat orang asing atau kenalan tertentu tentang kamu. Apa pendapat orang asing atau kenalan tertentu tentang kamu? Apa pendapat orang asing atau kenalan tertentu tentang kamu? Apa pendapat orang asing atau kenalan tertentu tentang kamu? Apa pendapat orang asing atau kenalan tertentu tentang kamu? Di balik kesedihan kamu, di balik kegalauan kamu, kamu adalah seorang yang rajin berdoa. Ya mungkin itu ujian untuk kamu tadi, teman-teman ya.
Karena pendapat orang asing atau kenalan tertentu kamu tuh sangat religius, sangat spiritual, mungkin taat beribadah sekarang, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Makanya kamu dicoba ujian percintaan ini, ya. Itu lawan teman-teman, lawan dengan doa, terus lawan doa sesuai dengan agama kalian, ya. Ini ya, bahwa pendapat orang asing kamu tuh pintar berkomunikasi, ya. Mungkin yang kamu komunikasikan terkait apa yang kamu tuliskan, doa yang kamu tuliskan, dan kamu komunikasikan berbagi kepada banyak orang di luar sana. Mungkin kamu di sini dibarengin dengan buku, ya. Mungkin kamu mentor agama, mentor spiritual, guru spiritual yang kamu punya segudang ilmu pengetahuan tentang agama. Kamu cerdas, ya, dan kamu komunikasikan. Wow, siapa sih kamu ini? Dan apalagi pendapat orang asing atau kenalan tertentu tentang kamu tuh orangnya sangat sabar sih. Mungkin sekarang itu sabar menahan amarah, sabar menahan emosi. Mungkin dulu emosi banget kan ada ular, emosinya memuncak, iri dengkinya, dendam, kesumatnya itu tinggi. Sekarang kamu lebih menahan itu semua, ya. Karena kamu sekarang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya itu teman-teman, ketika kita semua pasrah, bergantung kepadanya, mendekatkan kepada Tuhan, apapun agama kamu, aku yakin 1000% kamu sabar, kamu tenang, kamu damai, kamu gak sedih lagi, kamu gak galau-galau lagi. Siapapun yang ninggalin kamu, nyakitin kamu gak mikirin lagi itu semua, dan kamu sudah berdamai dengan masa lalu kamu. Siapapun yang nyakitin kamu berdamai. Itu, ya. Apa pendapat orang asing atau kenalan tertentu tentang kamu? Apa pendapat orang asing atau kenalan tertentu tentang kamu? Kamu tuh seperti petir itu ya, suka kasih kejutan yang mendadak, suka kasih hadiah, suka kasih surprise yang mendadak gitu teman-teman. Mungkin kamu gak pelit orangnya, suka mungkin memberikan hadiah kepada orang-orang asing, memberikan hadiah mungkin kepada rekan kerja kamu, teman-teman yang mungkin baru kenal seminggu, sebulan, kamu langsung beri hadiah gitu. Kamu gak pelit sih, makanya rezekinya bagus gitu ya. Kamu suka kasih surprise, suka kasih hadiah seperti petir gitu, datang dengan tiba-tiba saja. Apa pendapat orang asing atau kenalan tertentu tentang kamu dulu, ya. Aku melihat di sini ada ular gitu. Dulu mungkin kamu, bukan dulu ya, mungkin berapa bulan yang lalu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kamu sering emosi kamu memuncak, amarah kamu memuncak, iri dengkinya kamu memuncak, dendam kamu memuncak, suka beradu konflik dengan yang lain, suka beradu argumen dengan yang lain. Sekarang enggak lagi. Coba kamu lebih menahan. Itu aku melihat, ya. Oke, apalagi pendapat orang asing atau kenalan tertentu tentang kamu? Apa pendapat orang asing atau kenalan tertentu tentang kamu? Kamu itu adalah the high lady of love and compassion. Kamu adalah wanita tinggi cinta dan kasih sayang. Kalau kamu seorang wanita, aku melihat wanita yang penuh kasih sayang loh, penuh cinta, jiwa empatnya itu tinggi, banyak melakukan hal-hal baik, ya. Aku melihat seperti itu sih. Kalau kamu pria di sini, ya, energi feminim strong di dalam diri kamu. Yang mungkin kamu adalah seorang pria yang gak tegaan, pria yang penuh kasih sayang, pria yang mungkin ya cepat mewek gitu, ya. Energi feminimnya kamu tuh ya apa-apa pakai hati, mungkin baperan, bocinan, dikit-dikit nangis gitu ya. Ada yang pria kayak gitu, ada ya, namanya juga manusia ya. Kita ini, baik kita wanita ataupun pria, ya, semuanya punya energi maskulin dan energi feminim dalam diri kita. Kadang pria itu lebih dominan energi feminim, kadang juga wanita lebih dominan energi maskulin, tertukar-tukar. Tapi sebaiknya dua energi itu harus ada semua di dalam diri kita, baik kita wanita ataupun pria. Energi maskulinnya ada, energi feminim juga diseimbangkan gitu, 50%, 50%. Jangan setengah-setengah, itu berat sebelah. Kalau kita strong energi maskulin di dalam diri kita, itu dunia
Kita duniawi banget, logika banget. Ketika kita menyeimbangkan dengan energi feminim 50%, ya kita penuh kasih sayang juga. Kita logika tapi kita penuh kasih sayang. Paham ya? Dan di sini siapapun kamu, wanita ataupun pria, ini pendapat orang asing ya, kamu tuh tinggi cinta kasih sayangnya tuh sangat tinggi banget ya. Nggak tegaan lah beberapa aku melihat. Oke ya, lanjut kembali. Apa pendapat orang asing? Apa pendapat orang asing atau kenalan tertentu tentang kamu? Ini beberapa aku melihat ya, spirit communication, komunikasi dengan roh. Beberapa dari teman-teman tingkat spiritual itu sangat tinggi gitu ya. Mungkin guru spiritual di sini, mentor spiritual ya. Tingkat spiritual kamu sangat tinggi. Beberapa ya bagi yang resonate. Dan the diamond dreamer itu pasti. Yang aku bilang tadi, dalam finansial kamu mapan ya, ujiannya dalam percintaan ya. Karena pendapat orang asing atau kenalan tertentu ya, kamu tuh material will, kekayaan secara materi, true prosperity, hidupnya makmur, pemimpi berlian. Tapi masalah percintaan kamu jong gitu. Jong dalam arti sering disakitin gitu ya. Ya itu adalah ujian. Aku bilang tadi itu ada ujian dalam hidup kamu gitu ya. Ya menurut saya masalah percintaan disakitin gak apa-apa, yang penting kita rezeki berkelimpahan diberikan Tuhan itu ya, bersyukur ya gitu ya teman-teman ya. Kalau kita gak ada uang, gimana kita mau bahagiakan diri kita gitu ya, gak apa-apa. Kalau ini ujian dalam hidup kamu, ujian percintaan ya, kamu harus lebih mungkin kamu harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan lagi, artinya bertobat ya, mencintai diri sendiri dulu gitu ya. Ini pendapat orang-orang, dan kamu tuh orang yang sangat detail orangnya, tidak suka menunda-nunda, tidak suka mengulur-ngulurkan waktu, dan kamu tuh orang yang sangat clear, punya visi dan misi yang jelas. Itu pendapat orang-orang orang asing atau kenalan tertentu ya. Di luar kamu tuh tegas, tapi dalam kamu tuh wanita yang tinggi cinta dan kasih sayang. Baik kamu wanita ataupun pria, gak tegaan kamu tuh orangnya ya. Walaupun sering disakitin, tapi kamu gak tegaan dengan orang yang nyakitin kamu gitu ya. Oke ya, mungkin itu saja. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Bantu aku like ya, komen yang positif tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.